Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ataupun perjumpaan itu sangatlah penting. Sepenting apakah? Sepenting pertemuan jasad dengan ruh ataupun sepenting perjumpaan jiwa dengan raga. Sebelum semua berpisah karena sunatullah, maka manfaatkanlah pertemuan itu dengan sebaik-baiknya. Dan sebaik-baiknya pertemuan adalah perjumpaan yang terdapat manfaat di dalamnya, serta mengembalikan semua itu kepada Sang Penentu pertemuan dan perpisahan. Dialah Allah, Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya selalu berharap dekat dengan Sang Penyelamat pertemuan dan perpisahan, Sayyidina wa Maulana Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena memang setiap perjumpaan pasti ada perpisahan, dan puncaknya kita akan berpisah dengan apa yang ada di dalam jasad dan ruh ataupun jiwa di dalam raga untuk selamanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fil majlis mubarak wa fil tiqa'i bi habibillah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuril atam al-mab'uthil akram al-mamnuh sirrin nuni wal qalam sahibil akhlaqi wal qiyam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang saya muliakan para kiai, para asatid, dan para kesepuhan, dan para tamu undangan, dan juga para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka, kita bisa membaca sirah nabawiyah, yang mana pada malam ini adalah malam yang sangat berbahagia sekali, karena di tengah-tengah kita telah hadir cucu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima kitaballah wa itrati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saya tinggalkan kepada kalian semua, kepada umat-umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua perkara. In tamassaktum bihima, apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat abadan, selama-lamanya. Selama-lama di sini, selama-lamanya di sini bukan berarti di dunia saja, akan tetapi sampai ila yaumil qiyamah. Di akhirat pun kita tidak akan tersesat. Dua perkara itu adalah kitab Allah, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Yang keduanya yaitu wa'israti. Apa itu wa'israti? Wa'israti adalah ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ahlul Bait adalah pewaris daripada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik nasab maupun juga sanad. Karena hanya yang memegang teguh sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ahlul Bait beliau, yang mana tidak mampu kita sebagai orang akhwal, yang bisa disebut akhwal karena bukan dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wali kutub pun, seorang wali kutub pun yang berhak menempati kedudukan dan derajat wali kutub adalah dari darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ahlul Baitnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillah, sahibul barakah wa baharul fahama al-walid al-habib Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, insyaallah dengan keberkahan beliau gubul segala hajat kita, diampuni segala dosa kita dan dipermudah segala urusan kita, amin ya rabbal ya habibana ya habibana Abdurrahman Segaf ya syekhana ya syekhana tarik al-adad ya habibana ya habibana Abdurrahman Segaf ya syekhana ya syekhana tarik al-adad antum habibuna antum syafi'una antum tabibuna ya khaliq al-adad ya habibana ya habibana Abdurrahman Segaf ya syekhana ya syekhana khaliq al-adad antum salafuna antum madaduna antum qulubuna ya khaliq al-adad ya habibana ya habibana Abdurrahman Segaf ya syekhana ya syekhana khaliq al-adad ya rabbana ya rabbana amin ighfir dhunubana amin Allah ya Jawad ya habibana ya habibana Abdurrahman Segaf ya syekhana ya syekhana khaliq al-adad ya rabbana amin ya rabbana ighfir dhunubana ya Allah ya Jawad
Untuk kaum bapak-bapak, assalamualaikum. Untuk yang di sebelah saya kaum ibu-ibu, dan untuk di sebelah sana kaum ibu-ibu, assalamualaikum. Untuk semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyafa'u khassana wa habana ma'alikal athhari ma'dini sirrika asma'ahum sufunun najati imana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli darratin alfa marrah. Amma ba'du, hadratul mukarramin, ziyadatul habaib wal ulama isyrafa wal hadirin wal hadirat al a'izza al ahibba rahimakumullah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladhi jama'na ala hubbi khairil bashar, ala hubbi nabiyyina, ala hubbi sayyidina, ala hubbi tabibi qulubina Muhammad. Jama'ana Allah wa iyyakum birrahmah wal maghfirah, wa jama'ana Allah wa iyyakum bin nabiyyina Muhammad. Ngerti ora? Ngerti ora? Mudah-mudahan semuanya dikumpulin dalam keadaan rahmat dan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di bawah panji liwa baginda Nabi besar Muhammad. Pengen kumpul sama Nabi? Pengen kumpul sama Rasul? Perbanyak kita kumpul-kumpul yang semacam ini, insya Allah kita kumpul sama Rasulullah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, para ulama, terkhusus rasa hormat dan ta'zim al-fakir sampaikan kepada sahibul fadilah wa sa'adah minan majlis ar-ratib murabbi Sadiqi Firmansyah mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat afiat. Yang saya hormati Habib Samsul, yang saya hormati Ustadz Latif, yang saya hormati Ustadz Sanuri, yang saya hormati Ustadz Hajizi dan para asatidz lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu, mata karena wahidan one by one gak bisa disebut satu persatu. Dan para jamaah yang saya muliakan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, karena kalau disebutin namanya satu persatu kelarnya subuh. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulin kita pada malam yang mulia, pada malam yang agung. Insya Allah karunia dan rahmat dari Allah Ta'ala bisa sampai dan turun untuk kita semua, sehingga tidaklah kita bangkit dari tempat ini kecuali semuanya diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Karena sejatinya kita kumpul malam hari ini bertemakan Hol Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan judul Mari Kita Meneladani Sifat Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi kita semua selaku umatnya. Saya tanya, apakah kita umat Rasul? Apakah kita umat Nabi? Saya tanya sekali lagi, jawab yang kompak, apakah kita umat Rasulullah? Bagi para remaja yang mengaku umat Rasulullah, tadi subuh sholatnya berapa? Bagi ibu-ibu yang ngaku umat Rasulullah, udah cinta belum sama lakinya? Bagi bapak-bapak yang mengaku umat Rasulullah, udah sayang sama bini belum? Ibu sayang sama bapak? Bos sayang sama bapak? Sayang banget apa sayang? Insya Allah ibu-ibu yang sayang sama bapak, insya Allah dapat Rasulullah syafaatnya beliau itu insya Allah.
Bapak-bapak yang sayang ibunya mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah. Semakin banyak doa dari ibu, maka bapak akan semakin jaya dan semakin berkah, sehingga syafaat Rasulullah semakin dekat sama si bapak. Makanya bapak-bapak banyakin ibu-ibu. Kok tawa? Insya Allah kalau bapak-bapak banyak ibu-ibu, makin dekat syafaat Nabi buat dia. Ya Rabbal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti sunnah baginda Rasulullah. Ikuti sunnah Nabi besar Muhammad. Ikuti ittiba daripada jejak-jejak langkah Nabi Muhammad. Maka orang-orang yang insya Allah senantiasa istiqamah mengikuti ajaran sunnah Rasulullah, maka dia termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah taala selanjutnya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Siapa orang yang cinta sama sunnahku, kata Nabi, maka dia sudah mencintai aku. Dan siapa orang yang sudah mencintai aku, insya Allah akan selamanya bersamaku di dalam surga. Ya Rabbal Alamin. Tapi ingat pesan Rasulullah. Dalam sabdanya yang lain kata Rasulullah, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku dicintai olehnya, lebih dicintai olehnya daripada ibunya dan atau bapaknya sendiri atau orang tuanya ataupun anak-anaknya ataupun seluruh umat manusia. Artinya kita sebagai umat Rasulullah harus memprioritaskan beliau di atas segala sesuatu. Jadi ketika kita terlalu mencintai suami, kapan kita cinta buat Rasulullah? Kapan kita salurkan cinta buat Rasulullah? Seorang suami terlalu cinta terhadap istri, kapan suami tersebut bisa menyalurkan rasa cintanya kepada Rasulullah? Artinya bagaimana? Cinta sama istri boleh, istri cinta sama suami boleh, tapi jangan pernah sekali-kali tinggalkan Rasulullah. Jangan pernah tinggalkan sholawat kepada beliau. Jangan pernah tinggalkan hal-hal yang bisa mendekatkan diri bapak-bapak atau diri ibu-ibu kepada beliau. Insya Allah dengan kumpulnya kita semacam ini bisa mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Amin. Ya Rabbal. Karena jujur, selama saya di majelis Ar-Ratib, banyak jamaah curhat sama saya. Awal-awal ikut ngaji, dibawelin sama bininya. Papa ngapain kayak gini lu? Emang papa gak sayang sama mama? Emang papa gak sayang sama anak-anak? Banyak jamaah Ar-Ratib yang semacam itu. Ingat ibu bapak semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, karena kumpulnya suami antum di sini, karena kumpulnya istri kita di sini, karena kumpulnya kita di sini, bukan hanya dosa kita diampuni, bukan hanya diri kita yang diperhatikan sama Rasulullah, tapi dosa kedua orang tua kita pun ikut diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan Rasulullah paham, Rasulullah tahu, dan Rasulullah hafal nama kita, nama orang-orang yang istiqamah untuk senantiasa ada di dalam majelis beliau. Dan Rasulullah mengetahui nama ayah kita, nama ibu kita, orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam majelis-majelis ilmu, dalam majelis-majelis yang bersambungan sana sampai Rasulullah. Guru kita Murabbi, ini adalah salah satu ulama yang betul-betul sanadnya muttasil ila Rasulillah, tersambung sanad keilmuannya, sanad mahabbahnya sampai kepada Rasulullah, yang insya Allah atas sambungnya sanad beliau insya Allah bisa menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Nabi Muhammad tiada duanya. Nabi Muhammad tiada penggantinya. Nabi Muhammad betul-betul satu orang manusia, basyarun lakal basyari. Manusia, tapi bukan sembarang manusia. Memang Nabi Muhammad manusia, makannya makan nasi juga, makannya makan gandum juga, sama seperti kita. Minumnya minum air putih juga, sama seperti kita. Jalannya di atas tanah, sama seperti kita. Tapi yang membuat beliau beda apa? Rahmat Allah Ta'ala turun begitu luar biasa untuk Nabi kita Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita baca di dalam syair Merah Delima, syair yang digagas oleh seorang ulama, seorang alim, seorang
Muhammad bin Abdul Qadir As-Segaf radhiyallahu taala anhu, di dalam syairnya beliau mengatakan, Nabi kalau jalan di atas pasir tidak berbekas, dan Nabi apabila jalan tiada awan yang menutupi dirinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda daripada manusia yang lainnya. Inilah Nabi kita, Nabi besar Muhammad, yang mana nabi-nabi terdahulu iri kepada umat beliau, yang mana rasul-rasul terdahulu kepengen jadi umat Nabi Muhammad. Saya tanya, apakah kita di antara kita ada yang minta kepada Allah Ta'ala sebelumnya, ya Allah Ta'ala, ya Allah, wahai Tuhanku, aku pengen dibangkitin dan aku pengen dihidupkan pada masa umat Rasulullah. Ada yang minta gak jadi umat Rasulullah? Gak ada yang minta. Semua diberikan oleh Allah Ta'ala, semua dikaruniakan dan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala hanya untuk diri kita, yang mana Allah Ta'ala firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya adalah sebaik-baiknya umat yang bisa mengeluarkan manusia, menyuruh hal yang ma'ruf dan mencegah hal yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah diprediksi, bukan diprediksi lagi, tapi sudah ditetapkan. Kita sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai sebaik-baiknya umat. Maka hal yang patut kita syukuri adalah bersyukurnya kita atas nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, dijadikan kita oleh Allah Ta'ala sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Gimana cara mensyukuri rasa yang begitu besar, yang begitu luar biasa, rasa yang Allah turunkan kepada kita? Yakni dengan menyalurkan rasa kita, rasa syukur kita dengan kumpul di dalam perkumpulan cinta, perkumpulan mahabbah, perkumpulan yang diridhoi Allah Ta'ala, dan perkumpulan yang dicintai oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang namanya kebaikan pasti banyak ujian, namanya kebaikan pasti banyak cobaan, dan yang namanya cobaan pasti besar. Kalau cobaan kecil, kalau cobaan sedikit, kalau cobaan tidak banyak, namanya bukan cobaan, cobain. Namanya coba. Kalau ngulek sambal, kira-kira dites udah pedas apa belum, sedikit apa banyak dicoleknya? Sedikit apa banyak? Itu namanya coba. Kalau disuruh ngetes sambalnya udah pedas apa belum tapi serau, itu bukan cobain, itu namanya cobaan. Jadi ibu-ibu kalau pengen ngulek sambal, nyobain sambal tersebut keasinan apa keasaman, pasti nyoleknya sedikit. Begitu pula ujian yang datang daripada Allah Ta'ala untuk kita sebagai umat Rasulullah yang istiqamah di dalam jalan beliau, di dalam jalan para salaf, di dalam jalan para habaib. Itu banyak cobaannya, banyak ujiannya. Bahkan bukan hanya kita yang merasakan. Dulu baginda Rasulullah SAW sudah terlebih dahulu merasakan pahitnya dakwah, pahitnya istiqamah di jalan Allah Ta'ala. Maka bagi kita hendaknya kita ikuti jalan beliau untuk senantiasa bersabar. Sebagaimana pepatah ulama mengatakan, as-sabru kas-sibri murrun fi madaqatih walakinna awaqibahu ahla minal asali. Dikatakan oleh ulama, sabar itu bagaikan kita makan buah sibir, buah yang begitu pahit rasanya, begitu sepet rasanya, tapi insya Allah awaqibahu ahla minal asali. Akibat atau dampak atau efek daripada kita makan buah sibir, insya Allah lebih manis daripada madu. Karena kenapa? Badan kita bisa sehat. Buah sibir ini kata orang Arab adalah obat. Saya tanya, obat pahit atau manis, Bu? Obat ada yang manis gak? Obat ada yang manis gak? Enggak. Ada. Jamu buyung upik manis, Bu. Tahu gak buyung upik? Jamu tuh buat bocah, buat anak kecil. Manis pahit. Saya mau tanya. Di sini ada yang tahu minuman kekinian si boba? Perempuan tahu semua, bapak-bapak nggak ada yang tahu di sini. Saya ganti pertanyaannya. Ada yang tahu es cappuccino cincau? Bapak-bapak tahu di sini cappuccino cincau? Tahu. Oh, ganti dulu. Bapak-bapak ada yang tahu di sini es cappuccino cincau? Seger kagak, Pak? Seger kagak, Bu? Enggak. Es cappuccino cincau manis kagak? Manis. Makasih.
Es cappuccino cincau manis apa pahit? Manis. Kalau keseringan makan atau minum es cappuccino cincau, ini makan dan minum karena kenapa? Di dalam es tersebut ada Jadi kalau mau beli es cappuccino cincau itu kita beli makanan apa beli minuman? Minuman. Salah. Makanan dan cincaunya dikunyah kagak? Es cappuccino cincau kalau keseringan kita konsumsi bakal sakit apa bakal sehat? Sakit. Bakal sakit, sakit tenggorokan, bibir sariawan, mulut pecah-pecah, mata kuning, bakal kena penyakit. Karena kenapa? Hal tersebut apabila dikonsumsi secara berlebihan bisa menimbulkan sesuatu yang bisa memudaratkan diri kita. Beda halnya sama jamu. Jamu biar kata pahit. Jamu pahit gak? Pahit. Pahitnya ternyata sih ini. Jamu pahit apa manis? Pahit. Tapi insya Allah akibat daripada kita minum jamu, diri kita Hat. badan kita Hat. begitu pula kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah kasih ujian yang pahit-pahit dulu. Contohnya, ada orang istiqomah pengajian yang tadinya usahanya lancar jaya gara-gara ngaji, usahanya bangkrut gara-gara COVID. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Ada banyak. Banyak di Jakarta apalagi, pedagang-pedagang, para pengusaha-pengusaha bangkrut gara-gara COVID. Dia berpendapat dan beralasan, gara-gara saya ngaji, usaha saya bangkrut. Salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Karena itu merupakan satu ujian daripada Allah Ta'ala. Apabila dia sudah bisa sabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya, Allah kasih ujian lagi. Apa ujian dari Allah Ta'ala? Ujiannya kesuksesan, ujiannya kelancaran, lancar daripada usahanya, jadi milioner, wah pendapatan pemasukan miliaran. Ketika dia sudah punya banyak uang, apakah dia masih bisa istiqomah? Bisa. Sibuk. Tong lu kagak ngaji? Kagak mak, ngapa kagak ngaji? Ada meeting sama bos. Ngomongnya ada meeting. Ada meeting. Padahal keistiqomahan kita ketika kita sudah sukses masih diuji sama Allah Ta'ala. Kita masih istiqomah mau ngaji apa kagak? Apakah kita sudah merasa besar atau kita masih tetap merasakan kecil? Inilah ujian yang datangnya dari Allah Ta'ala. Jangan sampai kita tertipu dengan syaitan dan hawa nafsu. Siapa orang yang tertipu daripada syaitan dan hawa nafsu, dikumpulkan bersama syaitan dan nafsu di nerakanya Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min. Ujian dari zaman Rasulullah itu udah banyak. Zaman Rasulullah ketika Rasulullah dakwah di kota Taif, penduduk Taif tidak terima atas kehadiran dan kedatangan Rasulullah, ditimpukin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai kalau bahasanya tak itu terlalu kasar, pakai kotoran. Selain kotoran, Rasulullah ditimpuk lagi pakai batu sehingga pelipis beliau berdarah. Ketika pelipis beliau berdarah, datanglah malaikat penjaga gunung daripada gunung Taif tersebut. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk membalikan gunung ini kepada mereka. Aku timpakan gunung ini kepada mereka karena kurang ajar kepadamu. Rasulullah dakwah di kota Taif udah dikriminalisasi. Rasulullah dikriminalisasi. Apalagi zaman sekarang, banyak kan? Wah, saya nggak mau bahas dah. Berbahaya nih. Gitu. Dari zaman Rasulullah kriminalisasi udah ada kepada Rasulullah, lagi ibadah ditimpuk, dilempari kotoran onta. Lagi dakwah dilempar batu sampai pelipis beliau berdarah. Begitu. Namun kata Rasulullah SAW apa? Ya Allah, jangan apa-apakan mereka. Beri hidayah kepada mereka. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui kalau aku ini adalah utusanmu, aku ini adalah nabimu, aku ini adalah rasulmu. Begitu sabar yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Banyak sifat-sifat beliau yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang sehari-harinya beraktivitas sebagai instansi pemerintah bisa mencontoh Rasulullah. RT, RW, lurah, kepala keluarga, contohlah Rasulullah. Karena kenapa? Dalam diri Rasulullah itu ada semua sifat yang baik-baik yang datangnya dari Allah Ta'ala. Karena kenapa? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu pernah ditanya sama sahabat, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Bagaimana adabnya Nabi? Bagaimana etikanya Rasulullah? Kata Sayyidatuna Aisyah apa? Kana khuluquhul Qur'an. Sesungguhnya akhlaknya Rasulullah sudah tertuang di dalam Al-Qur'an dan ada diabadikan dan dimuliakan serta diagungkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya,
kita wajib atas kita semuanya mencontoh, menteladani akhlak beliau. Kalau kita nggak ada yang pernah bisa melihat beliau, kita contoh akhlak para ulama-ulama kita, para guru-guru kita. Karena kenapa? Insya Allah beliau-beliau ini yang bisa membimbing kita ke jalannya Allah Ta'ala, ke jalan cintanya Rasulullah SAW. Dengan beliau-beliaulah kita bisa terhubung hati kita dengan hati baginda Nabi besar Muhammad. Karena Rasulullah adalah orang mulia. Sampai seorang penyair, seorang filsafat, seorang ilmuwan dari India, seorang Mahatma Gandhi, begitu kagum, begitu cintanya luar biasa kepada Rasulullah, sampai dikatakan Nabi Muhammad adalah satu orang yang betul-betul hebat, betul-betul luar biasa. Tapi kehebatan beliau, keluar biasaan beliau, beliau taruh, beliau takut sama Allah Ta'ala. Beliau takwanya tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking kagumnya Mahatma Gandhi, ketika Mahatma Gandhi membaca sirah nabawiyah, membaca sejarah-sejarah Rasulullah, tiada terasa air mata mengalir dengan derasnya dari matanya. Karena kenapa? Kagum akan sosok Rasulullah, kagum akan sosok Nabi Muhammad, kagum akan sosok Sayyidina Muhammad. Kenal Mahatma Gandhi? Kenal gak? Nabi Ibrahim kenal? Kenal. Nabi Muhammad kenal? Kenal. Udah pernah ketemu? Insya Allah bisa ketemu. Ya Rabbal. Tahu setan? Bingung saya yang jawab tahu. Tahu iblis? Enggak. Iblis, setan, Tan. Tan. banget jawabnya Usmari. Setan iblis adalah golongan daripada makhluk Allah Ta'ala yang begitu benci, yang begitu luar biasa hebat nangisnya. Karena kenapa? Karena kelahiran Rasulullah SAW. Inilah iblis. Jadi orang-orang yang kagak senang sama peringatan Maulid, jangan tawa. Iblis itu orang yang kagak senang sama lahirnya Rasulullah. Jadi orang-orang yang kagak senang sama Rasulullah lahir itu Iblis. kenceng banget jawabnya ya. Gitu. Kita sebagai umat Rasulullah sudah diajarkan untuk bersyukur atas segala sesuatu yang datangnya daripada Allah Ta'ala berupa nikmat dan anugerah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Kul, katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian kul bifadlillah wa birahmatihi, dengan menyebut karunia dan segala rahmat nikmat yang datangnya dari Allah Ta'ala, wa bidzalika falyafrahu, maka dengan hal tersebut bergembiralah kalian, bersyukurlah kalian. Maka ingat, nikmat, keagungan, karunia, anugerah Allah yang paling agung adalah hadirnya Nabi kita Nabi Muhammad. Siapa orang yang bersyukur atas kelahiran Rasulullah, insya Allah beliau masuk dalam kategori hadis Nabi, man addoma maulidi kuntulahu syafi'an yaumil qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan hari kelahiranku, kata Rasulullah, insya Allah dia termasuk daripada golongan orang-orang yang insya Allah akan disyafaati oleh Rasulullah. Kuntulahu syafi'an yaumil qiyamah, aku siap, aku akan jadi orang yang menolong dan yang menyelamatkannya di hari kiamat nanti. Tapi ingat, dalam kitab Durratun Nasihin, hadis Rasulullah SAW itu beliau bersabda, siapa orang yang pengen diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada huru haranya hari kiamat, daripada segala kegelisahan di hari kiamat. Tahu hari kiamat, Bu? Bu, tahu hari kiamat gak? Tahu gak? Tahu. Tahu gak? Tahu. Masa gak tahu hari kiamat sih? Tahu gak? Bapak-bapak tahu surga? Tahu. Tahu surga gak, Pak? Tahu surga gak? Udah pernah masuk? Belum. Pengen masuk? Pengen. Kalau udah masuk mau ngapain? Pengen masuk neraka gak? Ya. Kenapa? Panas. Panas. Bu, ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, matahari panas apa dingin, Bu? Panas. Matahari panas apa dingin, Bu? Panas. Di Indonesia matahari panas apa dingin? Panas. Di Indonesia matahari panas apa dingin? Dingin, Bu.
Di Indonesia doang matahari ada AC-nya. Saya bingung loh. Makanya kira-kira neraka panas apa dingin? Panas. Pengen masuk neraka kagak? Kagak. Insya Allah kita semua dihindarkan dari api neraka. Makanya ketika kita meminta sorga, insya Allah seluruh umat Rasulullah sebetulnya masuk sorga. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku, kata Rasulullah, akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala illa, kecuali man aba, yang kagak mau. Ada yang kagak mau masuk surga? Ada yang kagak mau? Mau semua masuk surga? Insya Allah kita sebagai umatnya dijamin masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Tapi tidak ada yang bisa menjamin kita mampir dulu apa kagak ke neraka. Gitu, mau mampir kagak? Kagak. Tapi ibu-ibu sama bapak-bapak kalau ada diskon di Matahari pada mau mampir ke Matahari ya. Padahal yang saya tahu Matahari itu panas. Di Matahari ada produk murah, diskon 80%. Oh, diserbu loh, Matahari diserbu. Saya bingung tuh. Giliran majelis, di dalam majelis diobral segala rahmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Diobral segala ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diobral segala cinta yang datangnya dari Allah Ta'ala. Tapi jarang orang-orang yang tertarik untuk datang ke majelis dan istiqomah dalam majelis. Tuh, belajar tuh dari situ. Matahari diskon 80% di SAR. Shopee 12 ditarik. Tenang deh kelas. Tahu Shopee gak? Tahu flash sale? Shopee 12 iPhone 13 harga 12 rupiah. Tahu? Tahu. Diserbu apa kagak? Kemarin saya Shopee 11 nyoba gitu. Ada HP Samsung harga 11 rupiah. Saya pencet udah habis. Ngeselin ya, padahal baru 1 detik. Tuh, Shopee 12 bakal diserbu kan nanti? Diserbu. Majelis yang udah ketahuan banyak rahmat, banyak karunia, banyak cinta Allah Ta'ala diturunkan di tempat yang semacam ini. Banyak gak yang datang? Banyak. Kata siapa dikit nih banyak? Banyak. Kalau dikit nih 2 orang, 3 orang. Tapi santai, tenang. Majelis mau sedikit, mau banyak, sejatinya itu banyak. Dalam majelis itu banyak yang hadir. Cuman aja kita kagak tahu. Cuman aja kita tidak bisa melihat segala sesuatu yang sifatnya gaib, yang sifatnya dirahasiakan oleh Allah Ta'ala, terkecuali orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Begitu. Karena kenapa? Ini hadis langsung dari baginda Rasulullah SAW. Ma min qaumin yaq'udu yadhkurunallah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa anzalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ma min qaumin yaq'adu wa yadhkurunallah. Siapa orang daripada satu kaum, daripada satu kelompok berkumpul karena ingin berzikir kepada Allah Ta'ala, terkecuali perkumpulan tersebut dinaungi dan dikelilingi oleh para malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala. Jadi ini tanpa kita sadari sebenarnya banyak malaikat. Banyak malaikat. Jangankan kita kumpul dalam majelis, kita lagi sendirian dalam rumah ada malaikat. Makanya hati-hati anak laki yang suka sendirian dalam rumah main handphone. Buka situs-situs begitu, hati-hati. Ya, hati-hati ada malaikat. Rokib, Tahu malaikat Rokib? Tahu. Enggak. Tahu malaikat Atid? Pada kenal? Kenalan dong. Kenal saya kak? Kenal saya kak bu? Kenalan dong. Pada banyak yang belum kenal Robi. Masya Allah. Kenal saya? Oh, jangan dijodohin dulu gitu. Kenal saya? Untuk warga sini belum kenal? Kenalan dong Ustadz, gitu dong. Nama saya Ibnu Hisham Dimyati. Saya ngomong panjang lebar belum ada yang kenal saya di sini. Nama saya Ibnu Hisham Dimyati, asal saya Tangerang, Jawa dekat. Jawa dekat. Oh, jauh. Saya di Google Map begini doang dari Tangerang sampai Anyer. Bener kagak? Di Google Map dekat apa jauh? Biar kata orang bilang jauh, nggak ada kata jauh bagi saya untuk arotip insya Allah. Kalaupun murabbi memanggil, saya akan datang untuk arotip. Sallu ala Muhammad. Kebaikan bro, kapan lagi dapat kebaikan di dunia? Saya tanya,
zaman akhir nih, sekarang kita akhir zaman nih. Di jalanan banyak gak yang bikin Allah murka? Di jalan raya banyak gak yang bikin Allah marah? Kita keluar sedikit ke jalan raya aja banyak perempuan-perempuan pamer KFC. Apa tuh, paha sama dada? Ketika kita melihat, ini saya bawa mobil, depan saya ada perempuan cengkri. Dari belakang saya lihat, wah malam minggu nih. Pas dilihat dari depan nenek-nenek. Na'udzubillahi min. Nenek udah tua, banyakin ibadah. Jangan bikin Allah murka. Keluar rumah, pakainya you can see. Pakainya celana wahai. Pakainya baju hai-hai. Pas begitu saya buka kaca, niat mau negor, ternyata nenek-nenek ada suara gelebek. Kulitnya kena angin kan, kulitnya ngondek. Hanya nenek-nenek banyakin ibadah, makanya saya girang banget nih banyak ibu-ibu datang di tempat ini. Saya girang, saya senang. Insya Allah ibu-ibunya termasuk ibu-ibu yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ya Rabbal. Amin. Emang dari dulu sampai sekarang, insya Allah sampai akhir zaman nanti, sampai hari kiamat nanti, ibu-ibu yang paling kompak. Acara maulid kalau kagak ada ibu-ibu, kagak sukses, kagak ada makanan. Anak laki kalau disuruh masak, rata-rata pada kagak bisa. Masak air aja gosong. Begitu. Banyak anak laki-laki yang kagak bisa, tapi insya Allah anak-anak arotip saya yakin cowoknya pada bisa masak. Bu, kalau pengen ngejodohin anaknya sama anak-anak arotip, anak hadroh pada jomblo. Kalau yang ngomong, waduh nanti deh. Yang ngomong gampang insya Allah. Begitu. Kalau majelis, acara maulid, acara majelis taklim, acara pengajian, kagak ada ibu-ibunya, wah kagak bakal beres acara. Bener kagak? Bener kagak? Ibu-ibu paling kompak, setahun acara maulid 3 kali ganti kostum. Bu, nanti acara maulid kita kompak ping-ping ya. Bu, gimana kalau kita bagi secara 2 konsep? Yang satu tim A, pakainya seragam hitam-hitam. Yang satu ibu-ibu pakai seragam pink-pink. Biar apa tuh? Kalau dikumpulin jadilah Blackpink. Begitu kira-kira. Ibu-ibu acara maulid setahun pakainya ganti-ganti, kostumnya ganti-ganti, seragamnya ganti-ganti. Kompak bener kalau ngaji. Tasnya gede-gede. Bener kagak, Bu? Bu kalau ngaji tasnya gede-gede kak? Ibu-ibu kalau ngaji, nih tanda kasih sayang ibu buat anak. Kenapa saya bilang dan saya katakan tanda kasih sayang ibu buat anak? Coba kalau kita ngelihat ibu-ibu ngaji, pulang-pulang tasnya penuh, pas diperiksa isinya jeruk, ya kagak? Isinya salak, bener kagak? Saya mah sayang sama anak Ustadz. Saya rela-relain bawa tas gede, mereknya Gucci. Saya penuhin tuh tas jeruk, salak, jeruknya kedudukan ya. Buat anak saya di rumah, emang anaknya berapa Bu? Anaknya saya 12. Satu jeruk di paru-paru, nih buat lu satu tong, buat lu satu, begitu. Ini tanda seorang ibu sayang sama anaknya kalau ke majelis pulang-pulang bawa besekan banyak. Tanda seorang ibu sayang sama Nah. Coba kita sebagai anak pulang dari majelis bawa apa buat ibu kita? Bawa baju kotor. Mak, baju kotor. Ada gak terpikir di benak kita sebagai anak muda? Wahai anak muda, pulang dari majelis, pulang dari pengajian, bawain walaupun pecel lele 14.000, biar kata nasi uduk 5.000, bawain buat emak kita, biar emak kita ikut merasakan keberkahan, biar emak kita juga kenyang. Emak kita kan ngaji, kalau kagak makan lapar apa kenyang? Lapar apa kenyang? Lapar. Jadi kalau ngaji kudu ada makanan gitu. Apa gimana nih? Nggak apa-apa Bu, Pak, biar kata ngaji, biar kata pengajian, kagak ada makanannya, ngaji aja ngaji. Masalah perut urusan belakangan. Colek-colek aja dikit tetangga gitu. Mau makan 3 bulan. Jangan dong. Insya Allah orang-orang yang hadir tulus
tulus ikhlas hatinya untuk ngaji, untuk berharap ridhonya Allah Ta'ala, pulang-pulang bawa segumpal dan sebanyak apapun keberkahan yang Allah berikan kepada dia. Jadi kita pulang dari sini berkahnya banyak. Amin. Makanya saya sering katakan dalam majelis-majelis, kita sebagai santri, ini kalau kata Kiai Haji Mustafa Bisri Gusmus, itu dikatakan kita itu bertitel santri, meskipun ada di antara kita yang tidak pernah mondok. Kalau kita adab kita sebagai bagaikan santri, akhlak kita seperti santri, kita termasuk santri. Ibu-ibu juga termasuk santri. Nenek-nenek santri. Nenek-nenek kakek-kakek cucu 11 santri. Begitu. Biar kata kita kagak pernah mondok, kalau di antara kita ada yang nggak pernah mondok, tapi adab kita, etika kita, attitude kita layaknya santri, insya Allah kita termasuk santri. Bagi santri, kenikmatan hadir di dalam majelis itu ada 2 B. Bukan 2 B. Apa itu B yang pertama? B yang pertama berkah. Berkah yang datangnya turunnya dari Allah Ta'ala. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Yang tadinya puasa bolong 30, ada kayak gitu? Enggak. Ramadan bolong 30 ada kagak? Enggak. Awas deh. Paginya sahur, siangnya nangkring di atas warteg. Awas nih, hati-hati. Gitu nih. Biar kata dulunya sahur apa puasa bolong 30, dengan dia hadir di sini, terbukalah hatinya, diampuni segala dosanya, diperbaiki niatnya, diperbaiki hatinya. Insya Allah puasa yang akan datang jebol 15. Kebaikan. Kenapa saya katakan kebaikan? Yang tadinya 30 jadi 15. Tahun berikutnya berkurang lagi, yang tadinya 15 jadi kagak bolong sama seka. Yang perempuan juga kagak bolong sama seka. Bolong kagak? Ikutin aja lagi. Begitu. Yang tadinya kagak istiqomah sholat 5 waktu, insya Allah dengan hadir seperti ini dapat berkah, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Yang tadinya kagak sholat subuh, jadi sholat subuh berjamaah. Yang tadinya kagak bakti sama orang tua, jadi bakti sama orang tua. Insya. Makanya ibu jangan pernah larang anaknya untuk ngaji. Bekalin anaknya kalau anaknya mau ngaji. Karena kenapa? Ibu di rumah juga bakal dapat kebagian keberkahan dari Allah Ta'ala. Insya Allah. Jadi keberkahan Allah cuma-cuma tuh bagiin buat kita. Orang yang hadir dalam majelis dapat berkahnya. Ibunya, orang tuanya, bapaknya yang lagi sibuk di jalanan dapat berkahnya. Kakeknya, neneknya yang sudah meninggal dapat berkahnya. Tiada lagi diazab dan disiksa oleh Allah Ta'ala di dalam kuburnya, mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Amin. Itu fadilahnya orang-orang kumpul dalam majelis ta'lim, majelis ilmu dan majelis sholawat. Bukan hanya kita yang merasakan keberkahan, bahkan tetangga kita ikut merasakan keberkah. Itu B yang pertama, yang kedua berkat. Ada berkatnya kagak? Insya Allah kalau makin tulus, makin ikhlas ngaji kita bakal dapat berkat. Insya. Paling adalah jeruk sebiji, pisang setengah potong, salad surang baro. Boleh senampan. Itu berkah dan berkat nggak akan pernah terpisahkan Allah berikan kepada kita. Bagi orang-orang yang tulus ya. Bagi orang-orang yang ikhlas, bagi orang-orang yang tulus, insya Allah dapat 2 B ini. Udah berkah dapat berkah. Udah berkah dapat berkat, masuk dalam surga. Amin. Udah masuk ke dalam surga, kumpul sama Rasulullah. Amin. Ya Rabbal. Amin. Jadi saya tanya, di surga mau kumpul sama Rasulullah nggak? Mau kumpul sama Rasulullah apa mau kumpul sama keluarga? Rasulullah. Maruk amat. Mau kumpul sama Rasulullah serta bisa menolong keluarga kita untuk dekat juga dengan Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Makanya kalau ngaji ajak-ajak. Ngaji jangan egois, sendirian aja jangan. Ajak temannya, ajak keluarganya, ajak saudaranya, biar sama-sama ambil keberkahan. Apalagi ini majelis yang langsung dididik oleh murid Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Sampai dikatakan sama Habib Ali Sahibul Maulid Simtutor, bakhits man qad ra'ahum aw ra'aman ra'ahum. Beruntung orang-orang yang bisa memandang wajah orang-orang soleh, wajah para wali-wali kutub, wajah para aulia solihin. Kalau di antara kita tiada yang pernah melihat wajah para aulia, wajah para ulama-ulama terdahulu, kita pandang orang-orang yang pernah melihat ulama-ulama zaman dulu.
Pandangan kita terhadap ulama dengan pandangan kasih sayang dan cinta bisa menggugurkan segala dosa-dosa kita, amin. Bisa menggugurkan segala keburukan-keburukan kita, amin. Dan bisa menggugurkan segala penyakit-penyakit di dalam hati kita, amin. Ya Rabbal. Karena dikatakan dalam kitab Musnad Al-Firdaus bahwasanya hadis Rasulullah SAW, dzikrul anbiya minal ibadah. Menyebut-nyebut nama Rasulullah, menyebut-nyebut nama para nabi dan para rasul, itu merupakan salah satu ibadah. Wa dzikrul kubur yuqarribukum minal jannah. Orang yang menyebut-nyebut kematian, tentang alam kubur, mengingatkan tentang alam kubur, mengingatkan tentang kematian, insya Allah bisa mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Ta'ala, amin. Kita kan kalau kumpul ulama-ulama begitu, ulama pewaris-pewaris Rasulullah ini senantiasa mengingatkan kita, ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit tuh. Diingetin sama ulama. Itu lagu siapa tuh yang barusan? Wali punya lagu ya? Kaget saya. Ben Wali, betul. Makanya tuh, salah satu santri yang cukup saya kagumi, cukup saya segani, itu Ben Wali. Wali itu personilnya santri semua. Kenapa saya kagumi? Dengan adanya musik band tersebut, dia bisa berdakwah melalui musik band. Makanya santri modern dikit dong. Nah, makanya kalau ada hadroh kita ngaji, enak kagak? Enak kagak ada hadroh? Enak, ada iramanya, ada lantunan musiknya. Kita baca sholawat jadi khusyuk, insya. Coba kalau sholawat kagak ada melodinya, kagak ada ketukan hadrohnya, kagak ada seninya. Salatullah, salamullah, salatullah rasulillah, salatullah salamullah, ala yasin, habibillah. Enak kagak? Gitu. Hanya belajar seni, santri belajar seni hadroh. Yang pada mau jadi anak band, tapi berusaha jadi anak band yang bisa mengajak umat manusia untuk senantiasa berbuat baik dan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu kayak Wali, itu keren. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit, ingat hidup cuma nasihat apa bukan? Nasihat. Aki-aki ngefans sama Wali nggak apa-apa. Di rumah ingat nasihatnya Wali, yang diingat nasihatnya Wali doang udah. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sunyi, ingat hidup cuma Dengan dia mengingat kematian, insya Allah turun rahmat dari Allah Ta'ala, insya Allah dapat pahala, insya Allah. Karena ini perintah sunnah, ini sunnah. Ingat kematian aja sunnah. Kata Nabi, aksiru dzikra hadatil ladzat, perbanyak oleh kalian mengingat hal yang bisa memutuskan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alias aksiru dzikra maut, perbanyak mengingat mati. Karena kenapa? Dengan banyaknya kita mengingat mati, sebagaimana kita kumpul sama ulama, ulama menasihati kita akan kematian, ulama menasihati kita akan kuburan, insya Allah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, takwa kita semakin tinggi, dan insya Allah kita akan dijuluki daripada golongan orang-orang soleh. Amin. Ya Rabbal. Masih lanjut apa jangan? Jangan. Lanjut. Tega lu pada. Haus. Lapar. Lanjut jangan. Buat arotip saya lanjut. Insya. Jadi begitu. Dengerin kata-kata ulama, dengerin perkataan dan para makolahnya daripada alimul ulama. Karena kenapa? Dengan kita mendengarkan perkataan mereka, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat pahala, udah dapat pahala, dapat berkah, dan insya Allah kita termasuk daripada golongan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad. Karena tiadalah para ulama menasehati diri kita terkecuali nasihat tersebut datang dari gurunya, gurunya datang dari gurunya, gurunya datang dari guru-guru-gurunya, sehingga guru-guru-gurunya langsung mendapatkan nasihat tersebut dari baginda Rasulullah Muhammad. Begitu. Insya Allah kita dikategorikan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Ya Rabbal. Terakhir apa jangan nih? Terakhir apa jangan? Jangan. Emang kenapa? Rindu? Kangen? Bilang dong. Terakhir kita doakan nih, kita baca Fatihah 1 kali.
banyak saudara-saudara kita umat muslim yang ada di Malang, yang ada di Sidoarjo, yang ada di Lumajang, yang ada di Probolinggo. Di antara saudara-saudara kita yang di Jawa Timur lagi tertimpa musibah, bencana yang datangnya dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita umat muslim yang ada di sana Allah berikan kesabaran yang begitu luar biasa. Dan Allah gantikan segala sesuatu yang Allah ambil dengan kebaikan yang begitu banyak. Amin. Itu saudara kita, Bu. Jadi saudara kita sesama saudara, sesama muslim harus saling mendoakan. Begitu, harus saling mendoakan. Jangan mentang-mentang kesel sama tetangga kita yang begitu sombongnya luar biasa. Kalau ngaji pakai gelang emas 3 biji, yang kalau ngaji pakai kalung 3 biji, yang kalau ngaji pakai kalung kaki 3 biji, yang kalau ngaji pakai cincin dari emas 5 jari dipakai cincin dari emas, yang kalau setiap ditanya mau kemana, Bu? Mau ke pasar. Kesel sama dia. Jangan mentang-mentang tetangganya sombong amat, kesel sama tetangganya gara-gara sering sombong. Jangan, itu tetap saudara kita. Itu tetap saudara kita. Wajib atas kita untuk mendoakan saudara kita. Makanya kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Jawa Timur. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan yang banyak. Dan insya Allah gunung api yang lagi meletus sekarang, Gunung Semeru, mudah-mudahan Allah Ta'ala tenangkan gunung tersebut. Birbarakatil hadil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakati Sayyidil Walid Al-Imam Rasulullah sahibul barakah bahrul faham Sayyidil Walid Al-Habib Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf, anallaha yashfa'u lana wa anallaha yahfad jami'al muslimin fi Jawa Timur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Semua bersama. Arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Semua ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana ya mujib anta sami'un qarib rabbul wasi'ur rahim fanzur ilal mu'minin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin bijahi Taha Rasul bijahi Taha Rasul bijahi Taha Rasul juduban kull rasul wa hablana kull rasul wa bistajib li amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin waghfir li kulli dhunubin wastur li kulli 'uyub wakshif li kulli
semua diampuni dosa kita oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semua hadirin hadirat dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala sampai kiamat kurang seminggu. Pengen? Sampai kiamat kurang seminggu, sampai kiamat kurang sehari. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala dalam keadaan berkah, afiah, sehat. Mudah-mudahan semuanya taat ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan apabila kita wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin ya rabbal. Terakhir mohon maaf apabila banyak kata dan banyak ucapan serta perbuatan yang menyinggung hadirin hadirat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maafin gak nih? Maafin jangan? Enggak apa maafin? Insya Allah kita semua dibukakan pintu maaf oleh Allah Ta'ala sehingga bersih hati kita dari kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir kita doa bareng-bareng, semua angkat tangannya. Kita doa bidafil bala, semuanya balik tangannya. Semua balik tangannya. Semuanya baca bareng-bareng. Allahumma idfa'anna al-waba wal gola wal waba wal bala khususan di Indonesia wal akhir. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah kalimatul hakim alaiha namud wa alaiha basu insyaallah ta'ala nanu minal amilina. Amin 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 birahmatillah wa karamih. Jazallahu ana sayyidina wa nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam mimma huwa ahlu ya Allah. تقبل حاجاتنا وتقبل نياتنا وتقبل مقصودنا في الدين والدنيا والآخرة. ربي يسر ولا تؤسر يا ميسر ولا تؤسر في الدين والدنيا والآخرة. يا الله يا الله يا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشيخنا المجيز العارف المربي الروح والجسم الداعي إلى الله بركة سيد الوالد القطب الزمان البخر الفحامة الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر الرزاق أثابكم الله. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صلوا على النبي محمد. Mana bang? Kon beresi. Mar air gua mar pegangin mar. Kasih Ridwan. Mana? Tuh.
Gimana kabar? Sehat ya? Kemana aja kali orang sibuk aja. Datang jam 11 kayak Habib aja kamu. Boleh. Ngopi. Nah di sana dia ngambil tangkel. Masih terus. Kini karena pegang kaki. Mar. Satu nampan berdua biar romantis. Kedua biar romantis. Saya ikut aja. Man.